Warahmatullahi wabarakatuh. Yang berhormat Kepala SMP Negeri Batu Sawan Ibu Ismi Haryati MPD beserta rombongan Bapak dan Ibu Guru Tim Akreditasi Perpustakaan SMP Negeri 1 Sawan. Yang terhormat Kepala SMP Negeri 3 Bantul atau yang mewakilinya, dan yang terhormat Bapak Ibu Guru Karyawan SMP Negeri 3 Bantul. Pada kesempatan siang hari ini, Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Terima kasih waktu yang diberikan kepada saya, Ibu Kepala SMP 1 Sawan yang kami hormati, Bapak Ibu Guru, mungkin beserta karyawan SMP 3 Bantul, SMP 1 Sawan yang kami hormati pula, termasuk di dalamnya tim akreditasi perpustakaan dari SMP 1 Sawan yang kami hormati, Bapak Ibu karyawan-karyawati serta Bapak Ibu Guru SMP 3 Bantul yang kami hormati. Pertama kali marilah kita senantiasa mendapat ridho dari Allah Subhanahu wa taala dan dapat menjadikan salah satu ibadah yang soleh dan sholihah. Amin. Salawat dan salam mudah-mudahan senantiasa tercurahkan kepada Rasulullah kita Nabi Agung Muhammad sallallahu alaihi wasallam. 2020-2021 dibentuk satu tim persiapan akreditasi yang terdiri dari beberapa komponen. Di sini ada 6 komponen. Yang pertama yang berhubungan dengan penanggung jawab, ketua, kemudian sekretaris, bendahara, kemudian ada komponen koleksi, kemudian ada komponen sarana dan prasarana, komponen pelayanan, kemudian komponen tenaga perpustakaan, kemudian komponen penyelenggaraan dan pengelolaan perpustakaan, kemudian yang terakhir komponen penguatan dengan personal yang nanti mungkin sudah bersedia insya Allah untuk menanggapi Bapak Ibu sekalian seandainya nanti diperlukan informasi-informasi yang berhubungan dengan perpustakaan SMP 3 Bantul. Dan perlu diketahui bahwa Ketua Akreditasi SMP 3 Bantul pada saat kita mengadakan akreditasi adalah Bapak Supardal MPD. Nah untuk itu nanti beliau bisa memberikan beberapa penjelasan secara rinci. Yang mungkin monggo nanti dengan silahkan bisa kita lihat pada tayangan dari SMP 3 Bantul yang berhubungan dengan perpustakaan. Demikian Ibu Bapak yang bisa kami menikmati daharan dan tujuan yang sudah tersedia. Semoga monggo pun ya. Ayo Mbak, mana di? Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Yang saya hormati beliau Bapak B.R.S. Sina, yang saya hormati Bapak Supardal MPD, yang saya hormati Bapak Ibu Guru dan Bapak Ibu staf SMP 3 Bantul yang saya tidak bisa lihat satu-satu, yang saya hormati Bapak Ibu Guru staf SMP 1 Sawan. Marilah Bapak Ibu tidak lupa kita itu patut harus bersyukur kehadirat Allah Subhanahu wa taala karena limpahan rahmatnya, hidayahnya yang diberikan kepada kami untuk belajar kaitannya dengan kami sowan ke SMP ini ingin sekali belajar teknik nih bulan 2 bulan tapi berbulan-bulan insya Allah semisalnya nanti kami masih ada yang belum jelas nanti sowan malih ke sini mungkin perwakilan Pak Buddha atau yang lain untuk ke sini untuk sowan. Kebetulan ini ketua tim kami adalah Ibu Suprihatin. Nah, sehingga karena kepala harus berdinas misalnya dengan jalur bos biasa perjalanan bos itu kita datang. Dan Bapak Ibu guru dan karyawan SMP Negeri 3 Bantul yang saya hormati, alhamdulillah kesempatan siang hari ini kita bisa bertemu, kesempatan yang baik untuk saling bersilaturahim. Dan Bapak Ibu perkenankan saya untuk berbagi pengalaman di Bapak Ibu, karena alhamdulillah pada tahun 2021 perpustakaan ini yang diberi nama Perpustakaan Widya Pustaka itu sudah berhasil diakreditasi dan alhamdulillah mendapatkan nilai A dengan berbagai perjuangan. Dan
Perpus Widya Pustaka ini merupakan 2 perpustakaan di Bantul yang dinilai secara paling lengkap pada waktu itu, karena penilaiannya itu kan kalau yang tahun sebelumnya itu daring murni ya, daring murni, sehingga dicek tapi dari jauh harus dibuka dan sebagainya, itu tempatnya bagus dulu. Kemudian tahun berikutnya itu katanya mau daring seperti, tapi ternyata tidak, kami harus membawa gudang ke perpus daerah, sehingga tim kemudian di semacam di penjajaran kan diuji seperti itu. Portofolio dokumen kami itu betul-betul dicermati, dicek satu persatu. Kemudian kami juga dengan SD Unggulan Aisyah Bantul itu yang juga dinilai di lapangan dengan dikunjungi oleh asesor, sehingga kami itu dinilai secara lengkap, karena sekolah yang lain yang bukan sampling itu tidak hanya ya, artinya jika dibandingkan dengan ragamnya itu kan dia hanya dinilai portofolionya saja, jadi tidak diminta ke sana, tidak, kemudian tidak dikunjungi juga tidak, hanya mengumpulkan itu lewat Perpusda, kemudian dikirim ke Jakarta, kemudian dinilai di Jakarta, nilainya keluar. Kalau kami ini kebetulan dari Bantul, SMP-nya SMS ini secara lengkap, dan itu perjuangan untuk bisa menghadirkan asesor itu dalam, tapi ternyata alhamdulillah dengan didatangi itu menambah poin, karena memang keuntungan ketika didatangi itu bisa cek langsung, jadi anggap saja menguntungkan kalau didatangi gitu aja, lebih menguntungkan kalau didatangi, karena ketika tampilan sudah agak beda itu nanti sudah poin plus. Itu sebagai awalan. Kemudian Bapak Ibu Yusmunin, saya pengen tahu apakah di tempat Bapak Ibu yang pertama memang positif tahun ini ya? Positif. Yang kedua sudah dibentuk timnya juga? Sudah. Kemudian yang ketiga, dalam penilaian diri mengisi instrumen itu sudah catatannya dengan jujur ya? Dengan jujur, karena perjalanan kami dulu saya isi dengan jujur ketika bullying. Yang pertama itu nilainya sangat jelek, karena saya jujur, dan pada waktu itu agak tidak berkenan bunyinya, karena kemudian di tahun berikutnya, tapi ada hikmahnya, karena dinilai 1 tahun, karena belum dinilai masuk nominasi untuk positif diakreditasi di tahun 2020. Tapi kemudian sambil berjalan itu tidak kemudian jujur terus menenggai, kami juga kemudian berbenah diri mengacu kepada komponen yang sudah atau instrumen yang sudah dikeluarkan untuk program akreditasi. Pada waktu itu komponennya ada 6 bagian, kalau tidak salah sekarang ada 8, malah 9. Nah, kalau sudah dibentuk tim, tentu timnya akan mengacu dengan kebutuhan sesuai dengan yang ada di komponen pemilihan, itu yang paling utama. Nah, kemudian Bapak Ibu, ya, jadi sekalian mengingat kepala sekolah membuat SK pendirian, nanti dimintakan ke dinas. Setelah dinas nanti dimintakan SK ke Perpusda. Setelah Perpusda untuk mendapatkan nilai sempurna, SK-nya adalah SK Bupati. Sehingga nanti langkahnya dari Perpusda, kemudian mudah sekali kalau di Perpusda kita hanya mengajukan surat saja, nanti sudah diurus, asal identitas di SK yang sudah sebelumnya itu sudah jelas, perpustakaan ini namanya apa, berdirinya kapan, itu cuma itu. Terus nanti sudah keluar, nah itu nanti nilainya sempurna untuk poin SK pendirian. Baik, terus nanti juga membuat profil, profilnya itu sangat dibatasi, tidak boleh lebih dari 5 menit. Kalau lebih itu nanti harus diedit lagi videonya. Ini pada masa pandemi Bapak Ibu, semuanya dibuat sendiri tanpa melibatkan pihak luar sama sekali, baik pengambilan, editing, sampai dubbing suara, sehingga hasilnya seperti ini. Tapi terus terang ini rekayasa, karena pandemi jangan muncul masker. Perpustakaan SMP Negeri 3 Bantul berdiri pada tahun 1987 di atas tanah seluas 400 meter persegi. Pada tahun 2008 mendapatkan terbitan SK pendirian dan berubah nama menjadi Perpustakaan Widya Pustaka. Dan tahun 2021 Perpustakaan Widya Pustaka mendapat legalitas berupa SK pendirian oleh Bupati Bantul dengan nomor 172 tahun 2021 berikut dengan nomor pokok perpustakaan dari Perpustakaan Nasional. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Saya Dr. Andes Isar Momo, MPD Kemenpan, Kepala Dinas Pendidikan Pemuda dan Olahraga Kabupaten. Saya baru berada di perpustakaan sekolah
SMP 3 Bantul. Ini akan mempersiapkan akreditasi dan ternyata memang ini sudah sangat-sangat layak untuk akreditasi. Layanan yang ada di perpustakaan SMP 3 Bantul ini luar biasa, lengkap sekali. Di sana ada ruang baca untuk audiovisual, kemudian ada media elektronika, ya, kemudian juga ada gazebo baca, ada antrian baca, kemudian juga ada petugas yang melayani yang sangat profesional. Buku-buku koleksinya lengkap, bahkan ini ada koleksi buku untuk yang anak berkebutuhan khusus. Nah, ini harapan kami dengan adanya perpustakaan yang luar biasa ini, fungsinya tidak hanya sekedar untuk baca buku, tapi bahkan sebagai pusat kegiatan akademik. Perpustakaan itu adalah jantungnya pendidikan. Ini betul-betul sudah menunjukkan. Demikian, sukses untuk SMP 3 Bantul dan perpustakaan sekolah SMP 3 Bantul. Salam literasi. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Sebagai salah satu pemegang garda depan gerakan literasi sekolah, perpustakaan Widya Pustaka selalu berusaha untuk dapat menjadi bagian dari pusat kegiatan belajar mengajar yang terintegrasi dengan kurikulum sekolah, menjadi pusat penelitian sederhana yang memungkinkan para siswa mengembangkan kreativitas, bakat, dan imajinasinya, sebagai pusat kegiatan rekreatif dan pusat peningkatan minat baca para pemustaka, dan pusat belajar mandiri untuk meningkatkan kemampuan literasi informasi bagi warga sekolah dan masyarakat sekitar. Oleh karena itu, perpustakaan Widya Pustaka berusaha semaksimal mungkin bergerak secara dinamis mengikuti perkembangan yang ada, dengan memaksimalkan koleksi, memenuhi sarana prasarana, dan pelayanan prima kepada pemustaka dari pustakawan yang profesional, serta strategi penguatan. Widya Pustaka memiliki model layanan, di antaranya adalah angkri membaca, pojok budaya, serta pojok baca yang lain yang secara tematik telah dipersiapkan untuk kepentingan para pemustaka. Bersama perpustakaan Widya Pustaka, mari galakkan literasi. Bulan sampai detik-detik menjelang nanti pasti seminggu 2 minggu sebelumnya 20 sekolah. Evaluasi analisis tindak lanjut, artinya progresnya kalau baru sekian dievaluasi, dianalisis, oh kurangnya ini, kemudian tindak lanjut seperti apa. Oh secara perasaan ternyata kursinya kurang. Oh ternyata penempatan kursi di dalam ruangan tidak bisa. Bolehlah nanti, karena nanti bagian dari perpustakaan itu bangunannya bisa indoor dan outdoor, sehingga penempatan kursi boleh di luar. Lesehan tidak termasuk kursi walaupun ada empuk-empuk. Termasuk kursi yang tidak berkaki tidak dihitung kursi. Kan ada kursi males yang nyembur yang kayak pentarangan pitik ini tidak dihitung kursi. Kami sudah tanyakan itu ke perpustakaan itu. Enggak boleh, harus berkaki seperti ini. Jumlahnya sesuai dengan ketentuan. Saya sudah tidak begitu apa. Lekon petang puluh ya petang puluh, lekon swidak ya swidak. Itu. Meja misalnya meja sirkulasi kan 2. Itu diapi dulu, larang ini. Ini mana? Pakai meja pengolahan ada di ruang sini dan seterusnya. Jadi kalau memang di dalam struktur petugasnya ada 6, ya memang harus tersedia 6. Tidak boleh tidak. Kemudian nanti apapun lah. Kemudian komunikasi internal dan eksternal, artinya internal ya seluruh warga sekolah terutama tim itu, kemudian dengan eksternal dengan pihak-pihak yang bisa membantu, misalnya dengan perpus, bagus banget dengan SD sekitar, bahkan dengan kampung, perpustakaan kampung. Kami MOU secara eksternal, kemudian secara internalnya ya ini yang pada bingung karena kami dulu juga bingung. MOU internal itu hanya kepala perpus misalnya dengan ketua MDMP sekolah bahasa Indonesia. Kan bahasa pelajaran tertentu kan kadang menggunakan perpus, itu ada MOU dengan kepala lab, dengan koordinator BK,
MOU-nya antara kepala perpus dengan koordinator BK. Karena kadang-kadang kan sewu, yo bahasanya biyen sama biyen kurikulum lama ini ono hukuman kon baca. Kan tentu ditadain di sini itu kalau nggak ada MOU kan nggak bisa. Resminya seperti itu walaupun membaca di perpustakaan itu kan sudah ada MOU-nya. Itu internal dengan kesiswaan dengan ya pokoknya semua. Nah, karena semuanya akan menggunakan perpustakaan. Toh hanya dibatasi 3 sehingga ketika membuat 4 itu sudah lebih dari cukup. Tapi ojo dipasti ada motor, helm, jaket, gubuk melayani peminjaman dari di luar, dan sebagainya. Sini keunikannya macam-macam. Ini juga dianggap unik ini inovasinya ini. Kemudian gazebo-gazebonya kami pakai tema. Kemudian ada ruang taman baca kembar gitu ya, pojok baca kembar hanya memanfaatkan kiri kanan tangga. Jadi keunikan apa yang dimiliki yang itu memang kemudian bisa menjadi penguat. Ini nilainya tidak terlalu besar, presentasinya kecil, tetapi itu akan sangat memberi warna atau tampilan. Memang tidak terlalu besar nilainya, tapi kalau itu tidak itu secara ini uang isek penting bergerak ini ya dirung dimelipat ya lambe. Nek ora di make up, ngoten iki lho intine. Oh ya mengarep menuju kaya bathok. Nah, boten. Kira-kira seperti itulah. Ya make up mau piro dibanding karo rego mripat itu lho maksudnya rego irung. Nek ora di make up ya dulet-dulet ya. Kayak gitu kira-kira untuk bagian yang ini. Nanti silakan Bapak Ibu untuk menemui teman-teman kami dari berbagai komponen dan komponen yang baru monggo nanti dikaji. Saya menyarankan untuk selalu konsultasi ke perpustakaan daerah. Di perpustakaan daerah ketika pembinaan itu nanti Pak ini selalu membina ini, cekel nomor handphone. Awan bunyi telepon berapa? Saya batik kalau nanti dari penjamnya, dari koordinator masing-masing komponen rada ragu-ragu, ya sing maju kudu kepala perpus. Kaya kula iki yang sapras kuwi terus dengan kuti Pak gua sampe untuk manfaatkan nanti mah wong apa era iki lho. Pak ini gimana nih? Wes nyotakne contoh iki lho. Malah rak iki contone kon programe kanggo rak anduk. Ya oleh A jarene. Sing penting kan itemnya ada. Rak koran papat. Di situ ada penyimpanannya, di bawahnya ada tempat menyimpan. Nek akeh sonteran. Tempat pengumuman loro iki karo ning njaba. Buku referensi raknya ada 4 dudurke. Atau nanti yang bagian pelayanan ini pelayanan kemarin kami di awal itu kekurangan yang layanan anak di ruang pelayanan anak. Tapi kemudian kita buatkan sederhana saja, dinai pojokan tulis layanan anak. Dinai websitenya harus ada website perpus khusus, tidak boleh mendompleng websitenya sekolah. Websitenya harus milik perpus. Kemudian memiliki medsos juga. Kemudian emailnya juga khusus. Jadi sini juga ada Instagramnya, ada WA-nya, ada Facebooknya. Itu juga menjadi komponen untuk menambah nilai. Jadi kira-kira itu sebelum nanti meluncur mungkin ada yang mau ditanyakan di forum ini dulu. Monggo silahkan. Sini ruang kepala perpus. Ini yang ruang komputer pemustaka. Kan jumlahnya yang harus terkoneksi internet 4. Ini ada Giro lupa konek terkoneksi semua walaupun komputer selalu tua-tua. Pada saat dinilai konek kabel. Saya ini nyok. Ya tapi selalu digunakan siswa, selalu tiap hari ada yang karena internet itu bagi anak-anak tidak bisa lepas. Di sini ada komputer juga yang untuk pengolahan, walaupun pengolahan dengan cara online bisa dilakukan di mana saja sekarang. Ya. Kemudian di sana yang ruang kepala, nanti ada struktur organisasinya dan sebagainya nanti bisa dilihat, tata tertib dan sebagainya. Alur peminjaman ada di sana, itu nih. Terus kemudian katalog ada yang komputer di depan itu komputer yang satu untuk presensi, komputer yang satu untuk katalog yang digital atau yang di aplikasi. Kemudian katalog yang geretan juga harus ada, itu jumlahnya juga banyak itu. Karena nanti kan subjek, judul apa, pengarang itu ya, seperti itu. Jadi memang apapun yang diminta di situ penuhi, tidak harus bagus-bagus, nek itemnya ada, itu saja. Misalnya rak koran nggak usah pakai kayu, pakai triplek pun bisa. Bahkan itu yang rak pajangan koran yang dari keluar Purworejo sih dikirim ke Urus kayak bagus dan contoh. Ini memang rak anduk, tapi ini anduk kan bisa mengenai. Ternyata juga bisa yang pakai sekali sama pakai kayak itu ternyata juga bisa. Kemudian kalau sekali lagi kursi-kursi tidak menemukan di sini kan nggak mungkin di jumlahnya ini. Boleh, nah nanti pengembangan. Tetapi untuk catolan itu lebih bagus.
Kan ruangnya sini dan outdoornya macam-macam ya, sampai kalau kita itu areanya sampai di panggung literasi yang jauh di sana itu. Itu memang sarannya kalau memang untuk menunjukkan satu kesatuan itu ada tanda, Bu. Misalnya ada telapak kaki itu, cek telapak kaki dari sini ke sana itu menunjukkan ada satu apa namanya, penguasanya itu sini gitu. Seperti itu kira-kira. Jadi sehingga nanti luasannya memang apa, tidak sekedar sesuai dengan minimal yang ada di situ. Itu nanti menjadi bahan olok-olok. Perpustakaan ini milik. Kalau kemarin kan begitu masuk, kok cuma segini perpustakaannya. Awalnya orang jadinya, orang cuma perempong ini. Tapi ternyata karena orangnya itu terlalu jaim. Saya jujur mawon, saya punya teman kepala perpus yang di Gunung Kidul. Perpusnya jauh lebih jelek dari sini, tapi nilainya awalnya lebih bagus. 50 kan? Kalau aku dinyak, aku mimpi Pak Kandang itu Pak. Ini kan api banget toh, di sini api gitu, sementara ini. Saya rayu-rayu ya, proses kemudian beliau asesor itu benar-benar mau ke sini, lu rayu, ya Allah kayak orang komis Bu. Akhirnya mau ke sini, ini dari pagi ditunggu sampai sini habis Isya panjenengan bayangkan. Maghrib wis menjelang Isya baru datang. Itu saja mau sholat maghrib di SDU nggak mau, baru jangan Bu, Isyanya apa maghribnya nanti dia sampai 3 bulan, masjidnya bagus dan baru. Mau ke sini melebu bagus, kamu aslinya dari wajahnya itu akhir kubur api. Ini cuma segini nih ruangannya, bagaimana ini? Tapi jobo-jobo dari ini, aku sayang sekali, hati saya habis nobet. Dia telepon ke teman saya di Gunung Kidul itu, "Ma, aku diceritani asesor ini begitu pulang-pulang di speechless ini." Seperti itu. Pasti nilai-nilai seluruh HP gitu lo akhirnya. Tenang Pak. Oh, jangan asesor ini bayi. Seperti itu ibu-ibu, jadi ketika dikunjungi, hikmahnya alhamdulillah dikunjungi mengunjungi. Saya ini ketika presentasi beliaunya ngantuk, nggak bisa mencermati secara detail. Itu nggih. Dan Bapak Ibu Guru SMP 3 Bantul yang telah menerima kami dengan sangat baik. Sebenarnya yang bikin saya kaget itu ini Pak, kagel banget. Nah, dan ini tentu tidak akan selesai kalau kita lihat hari ini Pak gitu ya. Jadi mungkin suatu saat kami pasti kembali Pak untuk ikut membaca ini. Kalau tidak ini malah saya pinjam aja Pak. Dimanapun nggak boleh. Terima kasih banyak ya Pak ya, Pak Fadil sudah memberi pengalaman pada kami tentang begitu repotnya mencari akreditasi di perpustakaan, tetapi saya yakin buktinya di SMP 3 Bantul juga dapat nilai A+ ya Pak ya, dan terbaik ya secara nasional. Oh tidak. Di Bantul ya, terbaik di Bantul. Itu satu kebanggaan dan makanya kami keroyo-royo dari jauh sekali datang ke sini sejak tadi malam Pak. Kami ke sini semoga nanti dapat ilmu, dapat banyak hal dari Bapak, banyak di sini dan tentu saja kami tidak bisa lama di sini, tetapi sebentar ini pun insya Allah sudah menggugah niat kami untuk laju, untuk maju terus untuk akreditasi SMP 3. SMP 1 ya Pak ya. Bapak difoto dan tentu saja harus ada tanda tangannya Pak. Itu satu MOU, jadi MOU pertama yang akan kita buat itu di sini dan nanti seterusnya akan kita buat MOU yang lain di tempat-tempat yang berbeda begitu. Terima kasih dari saya. Sebelumnya saya mohon maaf. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Dilanjutkan dengan pemberian buku kenang-kenangan dan MOU dari Ibu kepada Bapak Farta. Oh, iya. Wis ini ruang pundong. Nah pundong itu diminta perpustakaan setebal itu, artinya 6 komponen jadi satu. Oh gitu. Kan ini 6 komponen jadi satu. Kalau sekarang 9, berarti nanti lebih tinggi kan? Ya belum tentu. Itu. Nah, tetapi ternyata ketika dinilai di perpusda itu ini yang menyebabkan tidak begitu berkenan itu salah satunya adalah terlalu tebal. Beliaunya kesulitan untuk membuka, bahkan ketika berbantaran sempal gitu. Harus diendeng-endengi seperti itu. Tetapi kami kan tidak salahnya karena kami diminta untuk niru seperti itu. Nah, oleh karena itu saran kami memang per komponen saja. Sekolah-sekolah yang lain juga per komponen. Sekolah yang lain yang barengan dengan kami itu hampir semuanya per komponen. Sehingga buka komponen itu ngecek gampang. Nah, kami kan hanya terpaku pada niru pundong, si pundong ini di sini apik. Dan kepala sekolahnya kan kemudian
Bungkus pindah ke sini pada saat hari penilaiannya kan bungkus. Bungkus dari gunung ke sini, oh ya mantep, wong persis. Kali ngomong ini kok nganggo koncotan kayak terter gitu loh. Bungkus sih mungkin gitu loh. Ada terter apa? Sih gue nonton. Gitu, jadi seperti itu. Sebenarnya nanti perkomponan saja, instrumennya diisi, bukti fisiknya seperti itu. Saya kira itu jadi intinya dibuka ini ya, dituruti ini, itu mesti A. Yang agak kesulitan biasanya komponen tenaga perpustakaan. Nah itu nanti kan harus pegawai tetap, itu boleh diambilkan dari guru tetap lah ya PNS. Kemudian nanti harus memiliki sertifikat kerjasama dengan perpus akan mengeluarkan sertifikat yang di tahun ini diberi tanda tahun itu sebelumnya. Aku pernah bangun itu. Perpus mana Pak? Saya Oh, saya nanti pokoknya apapun ketika sudah ada pembinaan, kemudian dibagi-bagi yang bina bagian pegawai tenaga perpustakaannya Pak ini ya terus itu ditempel, yang bagian sarpas itu ditempel terus, karena nanti sampai di akhir kayaknya personalnya itu ya, acek itu acek, karena untuk mengetahui progresnya seperti apa sejauh mana itu. kemarin kan kita sudah kedatangan 3 orang perpusda Pak. Berarti kemungkinan besar itu juga yang akan nanti lebih dari 3, karena satu komponen minimal 1 orang, minimal ada yang 2 di pembiayaan misalnya, karena mencermatinya juga mungkin bisa lebih dari 2. Nanti mengajukan surat saja untuk pembinaan secepatnya, karena di awal itu sangat penting, staffnya itu yang akan menentukan langkah ke depan. Jadi itu sehingga nanti kan benar-benar dicek langsung, oh ini sih sebenarnya ini asli nih, gak usah dicek betul isinya sebenarnya, itu menjadi pemacu. kemarin kita ngisinya jujur Pak, jadi dapat C. Jadi tetapi kalau saya lihat dari kemungkinan yang bisa dikembangkan, kita soal ya harus. Kayaknya biar buat cewek mana kayaknya. jadi kita optimis. Berapa masih bisa tahu di sini koleksinya, karena karya guru juga. Iya. Perhatikan sikapmu, jalan pikiranmu buatku ragu. Tak mungkin ini tetap bertahan. Perlahan mimpi terasa mengganggu. Ku coba untuk terus menjauh. Perlahan hatiku terbelenggu. Ku coba untuk lanjutkan hidup. Engkau bukanlah segalaku, bukan tempatku, hentikan langkahku. Saya sudah semua berlalu, biar hujan menghapus jejakmu. Terus melangkah, melupakan. Lelah hati perhatikan sikapmu, dalam pikiranmu buatku ragu. Tak mungkin ini tetap bertahan. Perlahan mimpi terasa mengganggu. Ku coba untuk terus menjauh. Perlahan hatiku terbelenggu. Ku coba untuk lanjutkan hidup. Engkau bukanlah segalaku, bukan tempatku, hentikan langkahku. Saya sudah semua berlalu, biar hujan menghapus jejakmu. Lepaskan segalanya, lepaskan segalanya. Engkau bukanlah segalaku, bukan tempatku, hentikan langkahku. Saya sudah semua berlalu, biar hujan menghapus jejakmu. Engkau bukanlah segalaku, bukan tempatku, hentikan langkahku.
cross another cold state line, miles away from those I love. Itu kan nanti kalau SMP 1 Sewon itu dikunjungi ya tatap muka. Kalau kemarin kita itu semi, kunjungannya pada malam hari, hanya wakil. SMP Sebantul hanya kita yang dikunjungi. Kemudian kita penilaiannya di sana di perpus. Ya. Nah itu nanti saya tadi udah ngobrol sama Bu Resmi untuk kelasnya juga dilengkapi, pojok baca kelasnya, pojok baca di musola, ya itu juga dilengkapi karena kemarin pengalaman di SMP Gunung Kidul karena akreditasinya itu dikunjungin, diparani istilahnya itu lengkap. Jadi nanti perpus yang ada di musola juga harus ada, di kelas-kelas juga harus ada. Itu saja tanggapan dari saya, tambahan mungkin lancar sedayanipun lan sedaya lepat nyuwun pangapunten keluarga besar SMP 3 Bantul. Mbok pilih wonten perintah pun. Bu Resmi sudah nggih. Matur nuwun nggih Bu Resmi. Lah, surat keterangannya mana? Nah, ini. Kula mek saged caos niki, mbok pilih nanti bermanfaat untuk SMP 3 Sewon. Matur nuwun. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. SMP 1 Kasar susur. Saya dulu sering ke sana juga loh. Saya guru IPA, biologi, dulu sering silaturahmi ke Pak Asumadi yo. Zaman semono, saya sudah pengurus MDMP. saya tesis saya juga dengan Pak Madi itu Bu Arsik. Matur nuwun, saya serahkan ke Bu Tresmi surat keterangan. Caos nopo-nopo, semoga bermanfaat. Selamat berakreditasi. Pangato acara wonten ing saben menika ngaturaken panuwun, ngaturaken sugeng kondur, mugi rahayu ingkang pinanggih dumugi dharenipun piyambak-piyambak. Kula ugi ngaturaken ageng sih samudra pangaksami bilih wonten ingkang kretaken itu kula ing atur saha salah kula ingkang kira nuju brana. Monggo kita tutup acara wonten ing saben menika kanthi waosan handal sarengan bilih Bapak Ibu ingkang rasa agama sanesipun kasumanggahaken. Alhamdulillah. Cross another cold state line, miles away from those I love, purpose undefined. While I recall all the words you spoke to me, can't help but wish that